Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Prodi Teknik Industri Unisula dalam mata kuliah Islam Disiplin Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Irwan Sukendar STMT IPM ASEAN Eng akan menjelaskan materi tentang akhlakul karimah. Kelompok kami terdiri dari 1. Kilma Aryani dengan NIM 3160 2000058. Yang kedua Rahayu Budi Ningtyas dengan NIM 3160 2000059. Yang ketiga ada Farah Putri Sanhar dengan NIM 3160 2000090. Last but not least, Eva Nurhidayah dengan NIM 3160 2000095. Apa itu akhlakul karimah? Akhlakul karimah berasal dari kata akhlak dan karimah, di mana akhlak memiliki arti yaitu budi pekerti atau tingkah laku, sedangkan karimah memiliki arti mulia. Akhlakul karimah adalah akhlak yang terpuji baik yang langsung terhadap Allah dengan melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Akhlakul karimah harus dimiliki oleh setiap muslim karena agar dihormati orang lain, bisa menghormati orang lain, dan menghindari permusuhan. Bentuk dari akhlakul karimah yang pertama yaitu ikhtiar. Ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang artinya memilih atau bisa juga diartikan dengan berusaha. Sedangkan menurut istilah, ikhtiar adalah berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Adapun bentuk dari akhlakul karimah yang kedua yaitu tawakal. Sifat tawakal ini adalah sebagai tindak lanjut dari sikap ikhtiar. Menurut bahasa, tawakal yaitu artinya bersandar atau berserah diri dan mewakilkan. Sedangkan menurut istilah, tawakal adalah berserah diri atau menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi setiap kepentingan. Pemahaman tawakal ini berarti kita harus menyerahkan diri setelah melakukan sebuah ikhtiar secara maksimal. Setelah itu, kita harus menyerahkan semuanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa sikap ikhtiar dan tawakal ini sangat berhubungan. Sifat selanjutnya yaitu sifat qanaah. Berdasarkan tinjauan bahasa, qanaah artinya cukup. Sedangkan menurut istilah, qanaah yaitu suatu sikap yang ditunjukkan dengan senantiasa merasa cukup dengan segala sesuatu yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau selalu dalam kekurangan. Yang terakhir yaitu sifat sabar. Sabar menurut bahasa artinya teguh hati dan tidak pernah mengeluh dalam menghadapi cobaan dan musibah. Sedangkan menurut istilah, sabar adalah uji dalam menghadapi segala bentuk Nah, selanjutnya apa sih ciri-ciri akhlakul karimah? Nah, berikut adalah ciri-ciri akhlakul karimah. Yang pertama, yaitu menjaga harga diri, optimis, ikhlas, sabar, menepati janji, pemaaf, jujur, amanah, lemah lembut, dan hikmat. Yang kedua yaitu asyaja'ah atau berani menegakkan kebenaran. Yang ketiga yaitu al-qanaah, yaitu sederhana, merasa cukup dan adil. Yang keempat yaitu menjaga persaudaraan dan persatuan. Oke, selanjutnya apa sih dampak positif dari akhlakul karimah? Pasti ada yang belum tahu ya. Oke, mari kita bahas. Nah, dampak akhlakul karimah itu sebenarnya ada banyak sekali. Di sini saya menyebutkan dua. Yang pertama yaitu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa terciptanya keluarga yang sejahtera, harmonis, dan penuh kepercayaan. Yang kedua yaitu malu untuk melakukan hal tercela karena sudah biasa melakukan hal terpuji. Yang kedua atau B
yaitu dampak akhlakul karimah bagi diri sendiri. Yang pertama yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencerminkan akhlak Nabi. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Yang keempat, disegani oleh orang. Yang kelima, diterima dimanapun serta dipercaya oleh orang lain. Oke, selanjutnya, mengapa sih akhlakul karimah itu penting? Terutama di kalangan remaja. Akhlak karimah dalam pergaulan remaja amat penting dimiliki, karena akhlak karimah menentukan martabat dan derajat manusia baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dalam pandangan manusia termasuk remaja. Oleh karenanya, perilaku akhlak karimah dalam pergaulan remaja harus diterapkan agar menumbuhkan rasa solidaritas antara sesama dan bisa menambah keyakinan, terutama pada diri untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya, sebelumnya sudah tahukah perilaku terpuji atau akhlakul karimah itu? Nah, berikut contoh akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya menyebutkan hanya 6 ya, tapi sebenarnya itu akhlakul karimah ada banyak sekali. Yang pertama yaitu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Ini harus dilaksanakan ya teman-teman, karena menaati perintah Allah itu sudah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Yang kedua yaitu pemaaf. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita. Beliau pemaaf kepada semua umat manusia. Bahkan dulu Nabi Muhammad itu pernah mendapatkan berbagai celaan dari orang-orang kafir, tapi beliau tetap memaafkan. Nah, itu bisa menjadi tauladan bagi kita sebagai umat muslim. Pemaaf adalah perilaku terpuji jika ada teman kita yang salah kepada kita, maka kita harus memaafkan. Begitu juga jika kita mempunyai salah kepada teman kita, kita juga harus meminta maaf. Oke, yang ketiga yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, hormat dan patuh kepada kedua orang tua ini harus dan wajib ya, karena ibu kita dan bapak kita yang selalu berbuat baik dan selalu menyayangi kita. Ibu yang mengandung selama 9 bulan, menyusui, dan membesarkan kita. Ayah yang selalu bekerja untuk menafkahi kita, maka kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Yang keempat yaitu jujur. Nah, anak yang jujur nanti akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sangat suka kepada orang yang jujur. Yang kelima yaitu berkata baik dan sopan. Berkata yang baik dan sopan, Allah memerintahkan kita untuk berkata yang baik. Nah, apabila ada teman kita yang berkata kurang baik nih ataupun tidak baik, maka kita bisa menasehatinya dengan sopan. Jadi kita akan terbiasa berkata yang baik, maka teman-teman kita juga akan berkata yang baik dan kita bisa memberikan energi yang positif kepada mereka. Yang keenam yaitu bersyukur. Nah, bersyukur ini penting ya teman-teman. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan senantiasa menambahkan nikmat yang kita miliki. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah merupakan dari bentuk bersyukur. Baik, dari contoh perilaku akhlakul karimah tersebut terdapat pada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada Al-Quran. Yang pertama yaitu berkata baik. Berkata baik terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi,
wabil walidaini ihsana wadil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnas, yang artinya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Yang kedua yaitu bersyukur. Nah, bersyukur ini terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi Fad'kuruni ad'kurkum mashkuruli wa la ta'furun, yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Yang ketiga, yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, hormat dan patuh kepada kedua orang tua ini banyak sekali terdapat pada firman Allah dalam Al-Quran. Saya sebutkan 5, yaitu dalam surah Al-Isra ayat 23, surat An-Nisa ayat 36, surat Luqman ayat 14, surat Luqman ayat 15, dan surat Al-An'am ayat 151. Mungkin segitu dulu untuk firman-firman Allah mengenai akhlakul karimah dalam Al-Quran. Sebenarnya masih banyak lagi, namun saya bahas sampai sini dulu. Kurang lebihnya, kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga presentasi singkat ini bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang akhlakul karimah sedikit lebih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.